Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Nurisnani Safitri. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Malang, program Pasca Sarjana, Prodi Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Human Capital Management. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Human Capital Management yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Joni Harijanto. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang peranan Human Capital Management, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dulu ya. Jadi apa sih Human Capital Management itu? Jadi seperti yang kita tahu, human artinya manusia dan dan capital artinya modal. Jadi human capital adalah modal manusia. Secara garis besar di perusahaan, human capital adalah yang mengelola manusia sebagai modal berharga bagi perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lalu apa sih bedanya HRM dan HCM? Jadi Human Resource Management ini kan memandang manusia sebagai sumber yang suatu saat bisa habis jika dipakai secara terus-menerus. Sedangkan kalau Human Capital Management ini memandang manusia ini sebagai modal yang memiliki value, yang mana jika diinvestasikan dengan baik maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, apa saja strategi dari Human Capital Management? Membangun Human Capital Management bukanlah proses yang cepat dan mudah. Selain proses perencanaannya yang panjang, hasilnya pun tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Terdapat 5 strategi yang bisa dipertimbangkan untuk merancang Human Capital Management di perusahaan. Yang pertama yaitu menetapkan visi yang terarah. Komponen ini melibatkan pemahaman lengkap tentang sebuah perusahaan. Sangat penting untuk memahami kendala anggaran, visi perusahaan, persyaratan, dan harapan dari para stakeholder dan kebutuhan tenaga kerja saat ini untuk mencapai arah strategis yang jelas. Yang kedua, tujuan jelas human capital. Dengan memahami kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan, akan membantu perusahaan dalam mengembangkan tujuan sumber daya manusia yang tidak hanya akan meningkatkan efisiensi seluruh karyawan, tapi juga membuat mereka merasakan engage atau hubungan pada organisasi. Terus mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan standar. Pertahankan karyawan yang bekerja keras dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan. Selanjutnya, kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya setelah tujuan dan sasaran ditetapkan adalah merancang strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Para praktisi harus merancang rencana jangka panjang untuk memastikan karyawan puas dengan pekerjaan mereka dan memberikan kemampuan terbaik mereka. Kemudian yang keempat, rencana implementasi yang sempurna. Rencana implementasi mencakup tindakan dan langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan human capital yang ada. Rencana implementasi yang sempurna tersebut meliputi pengalokasian sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan, penetapan tenggat waktu untuk mengimplementasikan rencana human capital, dan juga pengalokasian anggaran. Yang kelima, sistem yang akuntabilitas. Tidak ada proses atau rencana yang berhasil kecuali dan sampai bisa dikelola dengan baik. Sangat penting untuk melakukan tracking terhadap rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Sistem yang akuntabilitas melibatkan pengukuran keberhasilan dan kegagalan rencana yang diimplementasikan. Ini juga membantu perusahaan atau membantu HR untuk menganalisis celah dalam rencana jika ada dan cara-cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya, penerapan strategi Human Capital Management di perusahaan.
Bagi setiap organisasi atau perusahaan, ini wajib memiliki strategi yang baik. Strategi yang baik ini juga harus didukung dengan orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik juga. Jadi, human capital strategi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan keterampilannya yang diperlukan untuk memungkinkan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Hal ini didasari oleh perencanaan tenaga kerja dan didukung oleh sistem manajemen kinerjanya. Tujuan perusahaan yang sudah tersusun ini tidak akan berjalan dengan baik dan hanya akan menjadi angan-angan saja jika tidak ada tim yang berisikan orang-orang yang memang terampil di bidangnya masing-masing. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan tim yang tepat? Seperti kita tahu ya, bisnis dari setiap orang kan berbeda-beda. Jadi keterampilan yang dibutuhkan perusahaan pun juga berbeda-beda. Mengapa HCM penting bagi perusahaan? Seperti yang kita tahu, hidup ini kan tidak bisa diprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh sebab itu, human capital strategy ini penting. Misalnya, perusahaan ini punya satu karyawan yang sangat penting dan perusahaan ini tidak akan berjalan atau kegiatannya akan terganggu jika satu karyawan ini tidak masuk kerja. Maka strategi dari human capital ini perlu mendapatkan perhatian dengan segera. Lalu masih ada juga masalah perencanaan SDM umum yang lainnya. Pada dasarnya, strategi sumber daya manusia mengikuti strategi bisnis yang ada, sehingga memberikan kerangka kerja untuk saat ini dan rencana masa depan sebagai pedoman dalam pengembangan bisnis. Tentu saja akan ada gesekan di masa depan, di mana akan ada orang yang resign, dan kemudian akan dihadapkan dengan banyaknya surat lamaran kerja. Jadi bagaimana cara human capital management ini memilih orang yang tepat? Lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan strategi human capital management? Jika perusahaan ini masih tergolong baru, maka ini adalah saat yang sangat tepat untuk merencanakan strategi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Mempertahankan staf itu penting untuk kelangsungan perusahaan dan menghemat biaya training. Mempertahankan staf berarti meningkatkan keterlibatan karyawan sehingga karyawan akan merasa pekerjaan mereka ini lebih bermanfaat dan bermakna. Jika karyawan menemukan kepuasan pribadi ketika sedang bekerja, maka kita akan melihat karyawan ini akan berusaha lebih keras lagi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mereka peduli dengan perusahaan dan tahu kemana arahnya. Sayangnya, mencapai titik ini memerlukan rencana tindakan yang jelas dan memiliki biaya yang cukup tinggi. Sebagai contoh, ada perusahaan Shopee. Perusahaan Shopee ini menyediakan berbagai macam makanan di kantornya sehingga karyawannya ini merasa nyaman dan senang ketika bekerja. Seperti yang kita tahu, setiap bulannya perusahaan ini sudah membayar gaji dan upah, dan ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi jika karyawan kita ini tidak tumbuh, maka bisnis kita juga tidak akan tumbuh. Jadi kesimpulannya, human capital atau modal manusia adalah pemberian nilai, kompetensi, dan pengetahuan perusahaan terhadap sumber daya manusianya. Sedangkan human capital management mencakup perencanaan dalam memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki agar tercapainya kelompok tenaga kerja yang kompeten dan mampu menaikkan kualitas kerja serta pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya juga memastikan apa tujuan perusahaan dan menyelaraskan dengan program pengembangan karyawan supaya bisa menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penerapan human capital. Proses rekrutmen juga akan menjadi
turning point dalam melaksanakan human capital management. Karena memilih karyawan yang sesuai dengan visi dan nilai perusahaan akan berpengaruh banyak pada potensi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, proses pembentukan human capital management di sebuah organisasi bukanlah hal yang instan. Meski begitu, karena banyak manfaat positif yang diberikan dan berlaku jangka panjang, maka tidak ada salahnya manajemen memberikan extra effort dalam melakukan human capital management. Sekian video ini, mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak ilmu yang belum tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.